Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap Sumantri, wartawan Wawai News yang dilakukan oleh terdakwa Aprial bin Hanafi digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. JPU, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Jaksa Penuntut Umum JPU, yang dipimpin langsung oleh Andi Purnomo, SH, MH selaku Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, membacakan tuntutan terhadap terdakwa Aprial bin Hanafi. JPU dengan dasar yang ada perbuatan terdakwa Aprial bin Hanafi terbukti melakukan perbuatan yang ada dalam pasal 335 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. JPU mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Aprial bin Hanafi lebih membuktikan unsur-unsurnya ke dalam pasal 335 KUHP, dan JPU mempertimbangkan selama ini terdakwa Aprial bin Hanafi belum pernah dipidana sebelumnya dan berkelakuan baik selama persidangan. Sebelumnya dalam surat dakwaan yang diajukan JPU, kasus terdakwa Aprial bin Hanafi dimasukkan pasal 351 Jo pasal 335 KUHP, di mana pasal tersebut alternatif atau pilihan. Atas dasar tersebut JPU menuntut terdakwa Aprial bin Hanafi telah melanggar pasal 335 KUHP. Maka jaksa menuntut terdakwa Aprial bin Hanafi dengan tuntutan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Aprial bin Hanafi bersalah dengan meyakinkan telah melanggar pasal 335 KUHP. 2. Menuntut terdakwa Aprial bin Hanafi dengan tuntutan hukuman selama 4 bulan dipotong masa tahanan. Kita sekarang di Kejaksaan Tanggamus, ya, kita akan melakukan masalah persidangan Aprial tadi dengan wartawan yang tuntutannya sudah kita dengarkan. Saya ingin menanyakan kenapa Kejaksaan itu memberikan pasal 335 ke Mas Aprial, bukan ganti masuk ke 321. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin dan banggakan rekan-rekan dari media, dari pers, terkait dengan persidangan tadi yang atas nama terdakwa Aprial, dengan agenda kita tadi pembacaan tuntutan, itu nanti bisa disampaikan langsung oleh Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan pers hari ini sudah bisa kumpul di sini. Yang mana sebelumnya tadi sudah sempat juga kumpul di pengadilan yang telah mendengarkan saya langsung sebagai JPU-nya, dan juga rekan-rekan kami tadi ada Bu Pak Irfan dan Bu Desi tadi kebetulan berhalangan hadir untuk ikut dalam membacakan tuntutan yang hari ini tanggal 15 November ya 2023, setelah kemarin ada penundaan 1 kali dikarenakan memang kita harus berkoordinasi lebih lanjut kepada pimpinan perihal mengenai tuntutan ini. Adapun kenapa alasan kami melakukan tuntutan tersebut yang hari ini tidak lagi kami bacakan, dikarenakan memang dakwaan kami disusun secara alternatif, yang mana dakwaan ke-1 tadi menyatakan pasal 351 dan dakwaan kedua itu menyatakan pasal 335. Kan kita mendakwakan pasal 335. Alasan kami untuk melakukan penuntutan kenapa bisa terbukti pasal 335, seperti rekan-rekan yang telah turut setiap hari, tiap minggu pun meliput acara ini, kami sudah berkeyakinan pasal ini terbukti untuk pengancaman terhadap orang lain, bukan untuk penganiayaannya, karena dilihat dari mens reanya pelaku itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk masalah serahmat itu adalah kewenangan kami dalam hal ini penuntut umum dalam menjatuhkan serahmat, yang mana dinilai daripada hukuman tersebut kami berpatokan pada hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, dan juga pihak korban maupun terdakwa itu sudah kami pertimbangkan keseluruhan.
Bukannya dalam pembuktian itu bahwa memang terdakwa ini kan terbukti melakukan penganiayaan dengan hasil visum. Apakah diabaikan dari JPU atau gimana? Ya, dapat saya sampaikan dalam hal pembuktian kami dikarenakan dakwaan itu alternatif, kami pasti akan selalu membuktikan dakwaan satu terlebih dahulu. Namun setelah kita melihat daripada hasil persidangan, melihat daripada syarat para saksi dan alat bukti yang ada, kebetulan juga ada visum et repertum, terus juga ada saksi ada capnya kemarin, terus juga ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, kami berkesimpulan seperti itu. Kalau untuk nanti pembuktian dan terbuktinya itu kita bisa menunggu hasil daripada pengadilan dalam hal memutus perkara tersebut. Nah, dalam terdakwa April kemarin kan tidak membawa ada saksi ada cat ya setahu saya ya. Jadi apa hal yang mendasar jadi meringankan hingga berubah jadi 335 itu? Kalau untuk masalah pembuktian tadi sudah saya sampaikan, itu tadi sudah menjadi pertimbangan kami dikarenakan melihat dari mens rea daripada seseorang dalam melakukan penganiayaan tersebut, itu sudah dapat kami buktikan. Kemarin tidak dapat terbukti untuk 351-nya sehingga kami mendakwa alternatif. Saya rasa cukup ya. Kalau untuk apa hasil nanti di persidangan ya kita lihat dari putusan daripada. Ya, satu lagi Pak Kasipido. Kan di waktu persidangan kemarin pembuktian bahwa memang ada persentuhan tubuh, persentuhan ya dari antara terdakwa April dengan korban santri ya. Nah itu kan sebagai bukti bahwa penganiayaan terjadi. Ya. Nah, itu kenapa diabaikan seperti itu? Bukan diabaikan, itu malah menjadi yang kami buktikan. Kenapa? Karena saya tadi bilang itu menjadi mens rea-nya. Mens rea-nya itu menjadi tujuannya kenapa orang melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya persetujuan tubuh itu, dia itu melakukan pengancaman. Itu yang menjadi dasar kami bisa terbuktinya pasal 335 itu. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Jangan? Cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 16 November 2003 kita di Pengadilan Negeri Kota Agung, Tanggamus. Kita tadi sudah mendengarkan persidangan kasus April, penganiayaan dilakukan oleh April terhadap kawan kita Sumantri. Tadi sudah ada pledoinya. Kemarin kita juga sudah dengan tuntutan jaksa. Kami menilai dari pledoi yang dibacakan oleh April sekaligus replik-duplik sekalian itu bahwa pledoinya itu mengatakan dia sebagai tokoh masyarakat dan hal itu dilakukan secara spontanitas. Bagi saya itu sangat pledoi itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Satu, dia sebagai pejabat publik, ya, hal ini kepala desa seharusnya menjadi contoh, ya, untuk lebih sabar, lebih humanis ya, kooperatif menghadapi rekan-rekan media khususnya ya, dan masyarakatnya. Dan kami dapat kabar bahwa memang pelaku April bin Hanafi ini udah tabiatnya seperti itu di masyarakatnya, yaitu bukan kita menjelekkan, tapi kenyataannya, dan itu dia selalu emosional dengan masyarakatnya, tidak bisa menunjukkan sebagai contoh dan tauladan sebagai tokoh masyarakat ya, sebagai pejabat publik. Dan kami menilai dan berharap ya sebenarnya itu kepada majelis hakim untuk memutuskan kalau bisa vonisnya melewati dari tuntutan JPU. Seharusnya sudah masuk pasal 351, pembuktian jelas. Dan itu seperti rilis saya sebelumnya di media massa mengatakan bahwa unsur-unsur sudah masuk ke 351 sebenarnya. Walaupun hanya sedikit luka-luka itu ada penganiayaan, walaupun tidak salah persentuhan kulit ya. Karena berdasarkan visum yang ada di RSUD Batimangunang itu membuktikan bahwa terjadi luka-luka di sekitar leher dan kakinya bengkak akibat perbuatan April. Walaupun di pembuktian mengatakan kita preset, tapi tentu saja tidak. Mungkin harus dorongan hingga terjatuhlah saudara mati akibat bengkak hampir 4 minggu lebih dia tidak bisa jalan. Itu nyatanya. Memang dia dimasukkan dalam visum. Kami berharap sekali lagi kepada Pengadilan Negeri Kota Agung mohon dengan sangat demi keadilan dan demi bukti yang ada berdasarkan video juga sebagai barang bukti untuk menyatakan hukumannya lebih dari 4 bulan dan tidak percobaan ya, tidak masuk percobaan. Dan itu kita juga minta rekan kita Sumantri sebagai korban untuk
menyampaikan permohonannya. Dan ini video ini kita akan sebarkan ke pengadilan. Dari Pak Sumantri sendiri, dari tuntutan jaksa sampai pembacaan pledoi ini seperti apa Pak Sumantri? Seperti itu. Anggapan dong. Tanggapan Jadi harapan. begini, pada rekan-rekan semua. Jadi harapan saya dalam perkara ini, kalau menurut pribadi saya sendiri, saya ingin dia dihukum seberat-berat. Tapi saya minta ini dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian saya berharap agar pelaku ini ditahan secara fisik, intinya di penjara lah, jangan hanya tahanan kota ataupun apa itu percobaan dan sebagainya. Itu harapan saya supaya dia ditahan secara fisik, tidak hanya cukup dengan tahanan kota. Ya, gimana? Mas Agus? Yang lain? Oke, ya intinya Bang Sumantri sebagai rekan media mengatakan, sebenarnya menyampaikan sebagai korban ya, ingin benar-benar ditegakkan keadilan ya. Kalau dia bicara hal yang lainnya, menurut saya itu hakim seharusnya tidak menjadi pertimbangan yang sangat penting ya. Kalau kita lihat pledoinya tadi dengan sesama itu, dengan mengeluarkan air matanya memohon ke hakim, itu hanya sebuah trik ya, triknya untuk biar dapat ibadah dari hakim. Dan sekali lagi saya minta yang terhormat Pengadilan Negeri Kota Agung untuk memutus seadil-adilnya dengan hukuman penjara bukan percobaan dan di atas 4 bulan. Mungkin itu, yang lain silakan. Dari Yang Tangga lain? Mustim Redaksi JST News melaporkan.